Ya, oke. Tadi sempat disinggung tentang surround Dolby Atmos. Itu salah satu format yang kita bisa mainkan di sini. Salah satu yang memungkinkan itu adalah adanya prosesor 48 channel ya. Enggak, saya pakai 16, Pak. Oh, 16. 16. Jadi ada, boleh kita sebut mereknya Triumph Altitude 32. Di sini saya temui ada mikrofon yang khusus didesain oleh Triumph ya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dan, tiap kali Pak Dan merubah placement elemen akustiknya, dia harus setting ulang Benar, dengan ini. benar. Kalau ini kan speaker saya semuanya aktif crossover di DSP ya. Jadi tiap kali saya bikin adjustment, misalnya kalibrasi ulang, tetap in the end Triumph-nya harus diletakkan lagi untuk dia kalibrasi. Dari Triumph di situ ada yang namanya amplitude correction. Dan ada yang dia bisa benerin pantulan juga. Banyak feature-featurenya yang ada. Tapi di setting saya mainnya nggak banyak-banyak karena secara ruangan ini dan secara setting sebelum Triumph itu udah oke. Oh gitu. Ya. Nah ini mungkin kalau untuk itu baik untuk musik atau film ya Pak ya. Itu Bapak kan kalau merubah itu setting ini juga udah termasuk dua-duanya tuh ya. Settingan musik sama film saya sama. Sekarang sama. Dulu beda tapi sekarang udah sama. Tapi salah satu kelebihan dari prosesor ini termasuk gampang ya Pak ya untuk melakukan mapping. Ya mungkin bagi orang yang kondisi ruangannya nggak ideal, misalnya placementnya dia nggak bagus, misalnya atmosnya ditaruh di samping atau di bawah atau apa, atau suronya taruh di atas, dia ada khusus untuk remapping 2D dan 3D ya, dan mungkin cukup membantu. Tapi secara spek ruangan placement di saya itu udah masuk speknya Dolby. Oh, speknya Dolby. Jadi secara ya kalau saya nyalain lebih jelas sedikit, tapi nggak begitu beda langit bumi. Terakhir saya kan kesini beberapa bulan lalu, terus sekarang juga kan ada yang settingan baru. Apa Pak menurut Bapak yang improve kali ini? Waduh, Triumph ya. Mungkin bisa cerita. Bukan hanya settingannya, saya berubah settingan, berubah akustik, berubah hardware juga. Jadi lumayan banyak ya. Semakin menurut saya sekarang settingannya semakin rapi. Iya. Semakin tonal balance-nya itu semakin relax, semakin rapi. Dan yang beda juga di low-nya ya. Low-nya sekarang jauh lebih rapi daripada dulu. Iya. Pak Dan mungkin punya saran bagi teman-teman yang pengen memiliki home theater sendiri atau bahkan ingin membuat sendiri home theaternya seperti Pak Dan. Ada nggak saran? Ya, kalau pertama kalian pengen membuat, cobalah untuk belajar. Daripada mengandalkan misalnya orang-orang tanya sana sini, orang satu ngomongnya A, orang satu ngomongnya B, nggak kelar-kelar. Kalian belajar fondasinya aja. Semua sekarang serba modern, di Google kan ada banyak forum-forum terpercaya seperti Gearspace, Gearslat kalau nggak salah, ada AVS forum. Bacanya jangan jadi satu sumber, baca dari 10 sumber, terus dikesimpulkan sendiri. Kira-kira di situ pasti ada benang merahnya, sesuatu yang benar itu yang mana. Pertama mulai dari situ gitu. Jangan percaya misalnya orang bilang, oh ini pakai ini semua bagus, 100% dipegang. Enggak. Menurut saya jangan. Anda belajar sendiri, coba-coba. Nah mulai coba-coba, misalnya beli aja diffuser beberapa biji, coba aja ditaruh di samping ruangan, di belakang speaker, di belakang tempat duduk.
nanti Anda akan merasakan efeknya seperti apa. Terus coba aja sober juga, lakukan hal yang sama, kombinasi, lakukan yang hal sama. Ini butuh proses ya, nggak bisa expect seminggu tiba-tiba hebat. Karena saya proses ruangan ini tuh bisa dibilang sejak pertama ya sampai sekarang itu selalu saya mencoba sesuatu yang lebih bagus. Misalnya placementnya saya rubah dikit, suaranya seperti apa. Kalau di tempat saya seperti yang Bapak lihat, kalau kita dengerin musik itu di TV-nya aja yang cuma 1,5 meter kali sekitar 1,5 meter ditutup busa, suaranya tuh bisa depth-nya tuh bisa jauh ke belakang. Padahal cuma segitu kecilnya gitu loh. Nah, Iya benar, terima kasih banyak. Memang kita memang tidak harus berbelanja dulu ya, kita pahami dulu ya. iya, Apa yang kita belanjanya inginkan. sesuatu yang kecil-kecil dulu. Misalnya banyak diffuser, beli aja Rockwool bikin sendiri. Saya kan kebanyakan DIY di sini kan. Saya pelajarin dari internet, saya dapat skematiknya. Saya biasa suruh orang furniture saya yang bikin. Lalu juga saya biasa panggil orang-orang furniture yang bisa per jam gitu kan. Saya suruh buat di halaman rumah itu Oh, iya. biasanya. Oke. Ya. Ya, ini Pak Dan bikin speaker sendiri dan mengundang seorang tukang furniture ya. Speknya Bapak kasih ke dia ya. Ya, speknya ya itu juga saya speaker dari nggak bisa ngitung misalnya TS parameter Nah, sampai saya bisa beli alatnya, saya belajar sendiri, saya coba-coba sendiri dan ya good lah, nggak terlalu salah, masih bisa didengerin. keren. Kalau Anda ngelihat speaker ini ada buatan Pak Dan sendiri, almost all ya. Nah, Pak Dan, selain prosesor Altitude 32 tadi, saya lihat ada beberapa alat yang menarik nih, kayaknya DSP ya, Ya. Nah, itu jadi menarik untuk saya tanya, kenapa itu alat ada di situ lah ceritanya. Iya, karena speaker saya semua crossover di DSP. Jadi dalamnya speaker itu nggak ada komponen misalnya kayak induktor, coil dan sebagainya. Jadi dari driver langsung ke kabel, langsung ke DSP. Jadi semua crossover saya atur di DSP. Nah, kalau dengan begitu saya bisa eksperimen. Kalau di DSP tinggal colok komputer, otak-atik, pakai mic dan sebagainya. Misalnya kita cari crossovernya slope-nya berapa, kita bisa nge-EQ dengan santai dan sebagainya. Banyak kelebihan yang crossover aktif sama pasif itu keunggulannya seperti apa. Makanya saya pakai DSP. Nah, di Trinom sendiri bisa berfungsi sebagai DSP. Trinom channelnya yang saya miliki 16. Ya. Kalau misalnya saya pakai masukin DSP semua, untuk left sama right aja saya butuh 4 channel. Nah, salah satu alasan saya kenapa pakai DSP yang eksternal supaya lebih ngirit Trinomnya. Jadi kalau di Trinom satu speaker pakai 2 channel, kalau saya pakai eksternal DSP satu speaker pakai 1 channel. Oh, Gitu. Jadi dari DSP itu yang masuk 1 channel, keluarnya output 2 channel, low sama high. Gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, closing ya. Closing boleh atau mau tambah pertanyaan juga boleh. Oh, meluas nih soalnya kalau misalnya ditanyain gimana cara ngaturnya DSP matchingin antara Trinom sama itu, Kak, meluas itu mah nggak usah. Nanti orang nggak ngerti malah. Iya. Iya. Nggak usah tutup closing aja udah closing. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengar obrolan kami. Kapan-kapan kita main lagi dengan tema yang lain lagi, ngobrol sama Pak Dan. Tentu ada banyak topik menarik. Kapan-kapan main ke sini ya Pak Dan, boleh? Ya, thank you. Thank you Pak Dan Ya, untuk thank you, sarannya. ya.
Sampai jumpa. Sampai jumpa.